adik-adik, Shalom, selamat pagi. Apa kabar adik-adik semua? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Tetap bersuka cita, walaupun melalui layar-layar kecil, tetapi tidak mengurangi kita untuk beribadah kepada Tuhan dan tetap bersemangat beribadah. Nah adik-adik, sebelum kita mau beribadah kepada Tuhan dan memulai ibadah kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama bersaat teduh. Kita ambil sikap berdoa yang baik, mari kita bersaat teduh bersama. Nah adik-adik, kita akan memulai ibadah kita hari ini. Marilah kita bersatu dalam doa, satukan hati kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Tuhan, kami juga ingin mengucap syukur untuk hari yang indah yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Pada hari ini Tuhan, kami datang ke dalam hadirat-Mu yang kudus, ingin bersekutu bersama dengan teman-teman kami di dalam ibadah IMPA. Tuhan kiranya berkenan dalam ibadah ini Tuhan, biarlah Tuhan juga memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Kiranya Tuhan ada di dalam bersama dengan kami, biarlah Tuhan mau menjaga kami di dalam ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah IMPA ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita mempersiapkan Alkitab kita. Kita akan membaca Mazmur dari Mazmur 119 ayat 1 sampai dengan 3. Kak Evi buka juga ya. Mazmur 119 ayat 1 sampai dengan 3. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Demikianlah firman Tuhan.
Selamat pagi adik-adik. Sebelum kita mendengarkan cerita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Sekarang saatnya kami akan mendengarkan cerita. Kiranya Tuhan memberkati kami sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu. Tuhan juga berkati Kasilka yang akan membawakan cerita supaya dia boleh bercerita sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi adik-adik. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya Kasilka punya video buat adik-adik. Yuk kita lihat. Lala mendengarkan nasihat. Cuaca hari ini panas. Lala berdiri di depan kipas angin yang menyala. Wah, sejuk sekali. Lala tidak baik di depan kipas terlalu lama. Ibu mengingatkan. Ibu cerewet, gerutu Lala dalam hati. Aha, es krim manis dan dingin pasti segar sekali. Aku makan yang banyak Tiba-tiba ayah berkata, sedikit saja ya, radang tenggorokan Lala kan baru saja sembuh. Lagi-lagi tidak boleh, gerutu Lala. Tetapi saat ayah sudah tidak ada, Lala kembali makan es krim dengan lahap. Malam harinya, tenggorokan Lala sakit. Rasanya seperti tertusuk duri. Lala mulai menangis. Lala, kenapa? Tanya ibu khawatir. Rupanya, ayah dan ibu mendengar suara tangisan Lala. Leher Lala sakit sekali, Bu, ujar Lala. Sepertinya Lala terkena radang tenggorokan lagi, kata ibu. Ayah ambilkan obat ya, ujar ayah sigap. Ternyata ayah dan ibu bukan cerewet. Mereka menasehati karena sayang kepada Lala. Coba tadi Lala menurut, pasti tidak sakit lagi. Ayah, ibu, maaf ya. Tadi Lala tidak mendengarkan nasihat, ujar Lala pelan. Lain kali, Lala tidak akan seperti itu lagi. Anak jagoan selalu mendengarkan nasihat orang tua. Nah adik-adik sudah lihat kan video tadi? Ya, video tadi menceritakan tentang seorang anak yang bernama Lala yang dia tidak taat atau tidak patuh kepada orang tuanya. Apa akibatnya kalau tidak taat kepada nasihat orang tua? Ya, akibatnya Lala menderita sakit di tenggorokannya karena terlalu banyak makan es krim sama terlalu lama di depan kipas angin. Padahal sama mama papanya sudah dinasihati supaya jangan melakukan itu. Tetapi karena Lala tidak taat, sehingga yang mengalami kerugian atas ketidaktaatan Lala ya Lala sendiri. Dia sakit malam-malam tenggorokannya. Nah adik-adik, salah satu bentuk ketaatan kita kepada Tuhan adalah adik-adik dengan taat kepada nasihat orang tua. Selain adik-adik berdoa, rajin sekolah minggu, rajin memuji Tuhan, taat kepada orang tua atau patuh kepada nasihat orang tua itu juga salah satu bentuk ketaatan adik-adik kepada Tuhan. Nah, kalau kita mau taat kepada Tuhan atau taat kepada mama papa, maka kita tidak akan mengalami kerugian seperti yang Lala alami tadi. Jadi adik-adik mulai sekarang ingat untuk selalu taat dan patuh kepada Tuhan dengan cara menaati nasihat orang tua, jangan lupa berdoa, memuji Tuhan, dan rajin beribadah. Nah adik-adik, sampai di sini cerita Kasilka. Selamat hari Minggu dan jangan lupa selalu taat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, aktivitas kita hari ini adalah membuat lentera. Seperti ini adik-adik. Nah, yuk kita sama-sama buat yuk. Pertama-tama adik-adik, kita
kita siapkan kertas berwarna HPS warna yang berbeda, terserah adik-adik mau warna apa. Kemudian ada gunting adik-adik, ada spidol dan juga lem. Pertama-tama kita lipat dulu kertas yang berwarna kuning, atau adik-adik di rumah ada warna apa yang mau duluan, terserah saja ya, terserah adik-adik mau yang mau dilipat yang warna apa aja. Kita lipat. Nah, seperti ini adik-adik. Kalau sudah kita lipat, sisi kiri kanannya kita buang sedikit adik-adik, kira-kira 1 cm ya. Nah, yang sisi satunya juga boleh ya adik-adik, 1 cm kita buang. Seperti ini. Jadi nanti ukurannya akan lebih kecil dari kertas yang belum dipotong ya adik-adik ya. Kalau sudah, kita gunting lagi kertasnya kira-kira 2 cm adik-adik. Tapi jangan sampai habis adik-adik, sisakan sedikit ya, kira-kira 2 cm juga. Kita ulangi lagi untuk yang satunya sampai kertasnya habis. Kalau adik-adik TK dan Batita yang belum bisa, minta tolong mama atau papa ya. Seperti ini adik-adik jadinya ya. Kalau sudah, adik-adik silakan ambil spidolnya. Kita tulis di bagian yang bawah adik-adik, kita tulis aku mau taat. Seperti ini adik-adik. Nanti boleh adik-adik hias sampingnya dengan apa, dengan spidol warna lain juga boleh ya adik-adik ya. Kalau ke Evi hiasnya seperti ini aja. Nah, dengan gambar hati adik-adik. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah, kita balik, kita tuliskan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Contohnya adik-adik, ayo rajin berdoa. Nah, apalagi adik-adik, perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan, memuji Tuhan. Betul adik-adik, memuji Tuhan. Apalagi adik-adik, mengikuti IMPA. Betul adik-adik, mengikuti IMPA. Apalagi, ayo adik-adik, ya taat kepada orang tua. Apalagi ya adik-adik, perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, satu lagi nih adik-adik, ayo apa? Berkata jujur. Betul adik-adik. Kemudian apalagi ya? Menolong sesama juga bisa menyenangkan, itu menyenangkan hati Tuhan loh. Menolong sesama.
Apalagi adik-adik? Apa yuk adik-adik? Bisa juga kita menjadi anak yang apa adik-adik? Ya, yang rajin. Rajin apa adik-adik? Rajin belajar. Ya. Terus apa lagi adik-adik yang bisa menyenangkan hati Tuhan? Tidak boleh menyakiti sesama. Apalagi banyak loh perbuatan yang bisa kita buat untuk menyenangkan hati Tuhan. Apalagi adik-adik? Ya, membantu orang tua membereskan mainan boleh juga. Nah, tapi di sini karena kepanjangan Kak Evi tulisnya membantu orang tua. Nah, seperti itu. Apalagi? Yang terakhir nih adik-adik, bisa juga kita harus apa sebagai anak Tuhan? Rajin membaca apa adik-adik? Membaca firman Tuhan. Nah, sebenarnya banyak adik-adik ya. Nanti kita akan tempelkan ini ke kertas yang tadi belum kita gunting ya. Nah, nanti menempelnya adik-adik seperti ini. Jadi dibuat seperti tenda ya. Kita kasih lem dulu. Kita ukur dulu adik-adik kiri kanannya. Kita sisakan kira-kira dia posisinya di tengah ya adik-adik. Kiri kanannya kita ukur dulu. Kalau sudah Kak Evi kasih lemnya di sini. Kemudian yang sebelahnya juga di sini kira-kira ya adik-adik. Nah, kalau sudah kertas yang tadi kita tempelkan. Nah, seperti ini. Kemudian yang satunya juga ya adik-adik ya. Ujung-ujungnya jangan lupa kita rapikan dulu supaya tidak ada yang terbuka. Nah, nanti hasilnya seperti ini adik-adik. Ya. Jadi seperti tenda. Kemudian kita gabungkan ujungnya seperti ini sehingga menjadi seperti lentera ya adik-adik ya. Kita beri lem. Gabungkan ujung-ujungnya ya adik-adik ya. Tengahnya kita rapikan. Masih ada yang terbuka, kita kasih lem lagi adik-adik. Kita rapikan supaya tidak ada yang terbuka.
Jadinya seperti ini adik-adik. Kalau sudah, kertas sisa dari guntingan yang tadi kita pakai ya adik-adik, untuk kita jadikan pegangan lenteranya. Kita kasih lem ujungnya. Kita rekatkan di sisi kiri dan kanannya. Nah, seperti ini adik-adik hasilnya. Kalau adik-adik sudah berhasil membuatnya, jangan lupa difoto ya, minta tolong mama atau papa, kemudian kirimkan ke WhatsApp grup orang tua PKPA. Selamat mencoba adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan terima kasih untuk firman yang sudah Tuhan berikan pada pagi hari ini. Saat ini kami akan berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati bangsa dan negara kami. Tuhan mau tolong Pak Presiden, Wakil Presiden, beserta seluruh stafnya. Tuhan juga berkati Tuhan bangsa kami ini. Tuhan mau tolong supaya pandemi COVID ini boleh cepat berlalu. Kami juga berdoa untuk gereja kami Tuhan, gereja Oraet Labora. Tuhan memberkati Bapak dan Ibu Pendeta, Tuhan memberkati Om Tante Majelis, pelayan-pelayanmu, semua pegawai-pegawai kantor di gereja kami. Tuhan, Engkau mau berikan mereka kebijaksanaan supaya mereka boleh melayani Engkau seturut dengan kehendak Bapa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk
Orang tua kami, mama papa, oma opa, om tante kami, Tuhan mau berkati mereka, Tuhan mau jaga kesehatan mereka. Tuhan juga berkati kami, anak-anakmu. Tuhan Yesus tolong pertumbuhan kami supaya kami boleh bertumbuh menjadi anak Tuhan yang baik, anak Tuhan yang selalu taat kepada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, setelah kita memberikan persembahan kita, yuk bersama-sama kita mendoakan persembahan kita. Kita ambil sikap berdoa yang baik ya adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah boleh mendengarkan cerita daripada firman-Mu. Sebagai ungkapan syukur kami Tuhan, kami memberikan persembahan kepadamu. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan atas persembahan kami ini. Jadikanlah persembahan kami ini untuk menjadi kesaksian bagi pelayanan di dalam kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah persembahan kami dari anak-anak-Mu. Terimalah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.
kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Luar biasa ya, kita harus menjadi anak-anak yang taat dan selalu dengar-dengaran. Nah adik-adik, sebelum kita mau mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita satukan hati kita berdoa bersama. Ambil sikap berdoa yang baik ya adik-adik. Oke, bagus sekali adik-adik. Yuk kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah boleh mendengarkan cerita daripada firman-Mu. Ya Tuhan, kiranya firman yang kami terima pada hari ini dapat menjadikan kami anak yang lebih bersinar dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, ajarlah kami untuk selalu mau patuh dan mau dengar-dengaran, agar kami dapat menyenangkan orang tua dan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, jagalah kami di sepanjang minggu ke depan Tuhan, juga jagalah kedua orang tua kami dan keluarga kami tercinta. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain melalui layar-layar kecil ini, tetapi Tuhan kami tetap disatukan di dalam cinta kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.